Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajiv Pratisura, dengan nomor 0560751666, prodi Sistem Informatika. Saya di sini ingin mengerjakan tugas 3 algoritma dan pemrograman. Ini hasil kerja saya ingin menjelaskan apa hasil kerja saya di sini. Kita tugasnya adalah disuruh membuat program sederhana menggunakan Java, dengan memakai operator if dan array dengan kasus berikut. Perusahaan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6,5, golongan C gaji 9,5. Untuk gaji setiap golongan, setiap array, kita di sini suruh membuat array di sini, ya kan? Array A di golongan array gaji, ya, di gajinya kita harus bikin array. Jika golongan A, maka mengambil dari input array 0, gitu-gitulah. Ini B, input array 1, 2. Ya, untuk buat persen lembur 30, 32, 34, ini array juga. Nah, di sini case-nya kita disuruh menghitung lah, anggapannya operasi mat ya kalau salah ya, apa enggak lah, ini pokoknya kita disuruh intinya menampilkan gaji lemburnya itu sesuai dengan gaji pokok dari array, sesuai golongan lah tuh. Nah, di sini ini program yang saya buat nih. Ini kan udah standar ini ya, bawaannya Java ya, karena ini komen saya untuk ini. Nah, di sini saya menginput variabel integer gaji karena array, makanya masih ada dalam kurungnya. Kalau nggak pakai array, nggak perlu pakai kayak gini. Itu menunjukkan ini tuh array di sini. Nah, di sini arraynya ada array, ada 3 bilangan lah anggapannya kan. Bilangan ini 1, 2, 3, ada 5 juta, 6,5, 9,5. Di sini kan ini ya, integer itu angka. Ya, ini di sini nih, nilai bilangan bulat. Integer itu angka. Lalu untuk persen lembur ini sama, kita disuruh membuat array persen lembur. Ya, kita disuruh membuat array nih. Nah, arraynya itu yaitu 30, 32, 34, 36, 38. Nah, di sini saya ingin memberitahu kalau array itu dibacanya itu untuk urutan paling pertama itu bukan array nomor 1, array nomor 0. Array 0, anggapnya kayak gitu. Jadi ini 0, ini 1, ini 2. Ini 0, ini 1, 0, 2, ini 2, ini 3, ini 4. Itu. Nah, di sini saya ingin memasukkan di sini saya ingin menampilkan sistem outprint ini. Ya, menampilkan output di setelah program dijalankan itu akan menghasilkan output seperti apa. Nah, di sini saya mau menulis masukkan golongan. Kenapa di sini saya masukkan golongan dan di sini nggak ada golongan A, B, C atau apa? Dan di sini karena ingin saya membuat string golongan. String golongan itu ya intinya untuk menginput golongan yang kita untuk menulis golongannya lah, inputnya lah, bisa dibilang lah. Kalau tanpa adanya ini, kita tidak bisa mengetik apapun di output ini ya, di hasil di run program ini. Karena udah di ini, misalkan saya bisa menulis apapun di sini, di hasil ini, di hasil output ini, ya kan. Jadi kita masih bisa menginput menginput data variabel lah di situ kan. Nah, di sini tuh uppercase itu untuk kenapa saya menggunakan tuh uppercase itu, karena di sini kan kita disuruhnya karena mengikuti soal, karena di huruf golongannya itu disebutkan dengan golongan huruf besar ya, kapital. Nah, A, B, C ini kapital kan, golongan A, golongan B, golongan C. Nah, untuk uppercase ini itu untuk mengubah di di inputan kita ini, yang kita di output yang kita bisa menginput sesuatu ini, untuk menyesuaikan. Contoh
Kalau saya menulis A, apa huruf A kecil, nanti bakal hitungannya masuknya ke A besar karena inputannya kan ini. Jadi kita nggak perlu, anggapannya lebih praktis lah. Kita nggak perlu harus menulis A besar di input golongan ini gitu. Lalu ini untuk indeks golongan INT, indeks golongan -1. -1 itu seingatku tuh untuk belum yang di input, seingat saya ya Pak ya. Ini untuk kalau hal itu buat fungsi yang belum di input apa lupa aku. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Nah, untuk ini apa looping. Ini untuk looping itu. Ini untuk looping itu. Nah, saya menggunakan if golongan equal sama dengan A. Equals itu setara atau sama dengan, ya kan? Equal atau sama A, maka indeks golongannya adalah 0. 0 ini kenapa ini angka 0? Karena di sini balik lagi ke array ini tuh aku mau masukin ke golongan ini nanti 0 1 2. Karena di sini kita dikasih 3. Nah, karena kita dikasih 3 golongan A, B, C. Jadi cuma ada 3 dan gajinya kan sudah sesuai kan nih. Golongan A gaji 5, gaji B ini kayak gitu kan. Gaji B 6,5, gaji C 9,5 begitu. Nah, lalu ini kan ini saya tuh menyesuaikan di sini nih di gaji lembur. Nanti saya bakal ini kan gaji pokok ya bisa dibilang ya. Gaji pokoknya kan segini tanpa ada tambahan gaji lembur atau hitungan gaji lembur jam lemburnya, hitungan ininya lah kayak gitu. Ini adalah hasil gaji pokoknya doang kan. Lalu di sini tuh di sini tuh saya menambahkan jika bukan golongan A, B, C, maka ini akan menampilkan hasilnya. Jika saya menulis di sini di hasil output ini, nanti itu bakal ada memunculkan hasil golongan tidak ada, dan return ini adalah untuk saya dibilang itu untuk menghentikan program yang sedang berjalan. Running ini jadi stop gitu. Nih, tuh langsung stop kan, program langsung berhenti kan. Nah, lalu lalu setelah ini saya ini kenapa saya menggunakan indeks golongan ini untuk validasi. Jadi golongan ini sama dengan yaitu saya ingin membuat variabel gaji pokok dengan int angka. Jadi kan saya kan udah menginput array gaji nih. Array gaji kan ada ini 0 1 2 ya ada 5 juta 6,5. Nah, gaji ini itu saya masukkan di golongan yang sesuai. Jadi kalau golongan A itu sama dengan gaji di 0 di array 0. Golongan B itu sama dengan gaji di array 1, golongan C di array 2 begitu. Nah, lalu saya ini kan udah saya nge-input ini ya, variabel gaji pokok ya. Anggapannya. Nah, di sini saya ingin menampilkan hasil karena setelah saya ini kan misalkan saya menulis nih, saya masih melanjutkan menginput jam lemburnya untuk mengatur menentukan jam lembur itu, jam lembur serta gajinya, kurang lebih lah kayak gitulah. Nah, di sini saya sistem outprint masukkan jumlah jam lembur seperti yang sesuai di codingan saya ya Pak ya ini. Nah, lalu di sini saya pakai sama seperti yang di strong golongan ini, supaya bisa menginput saya harus memberikan function kalau nggak salah ya, apa sih ini lupa aku namanya Pak. Ini ini tuh untuk biar kita itu bisa mengetik sesuatu di hasil output ini, hasil program ini waktu dijalankan. Jadi saya mau menulis ASD itu bisa, tapi karena kita butuhnya angka, jadi pakai INT. Karena ini bukan angka untuk golongan, jadi nggak perlu.
Dan di sini kan apa, saya tidak butuh angka karena kok saya tidak butuh huruf, jadi saya tidak butuh to uppercase ini karena to uppercase itu untuk anggapannya menyamakan huruf kecil menjadi huruf besar lah, apa sebaliknya lah, seingat saya itu seperti itu. Nah, ini INT persen 0. Ini karena persenannya itu masuk ke masuk ke masuk ke karena belum di input ya apa nggak salah. Nah, setelah itu eh, if jam 1. Nah, di sini saya itu jika jika kita balik lagi ke operasi looping if, karena di sini jika jam sama dengan 1 maka persen lemburnya 0. Nah, di sini kurang lebih sama kayak gini. Kurang lebih sama dengan kayak gini. Di sini tuh persen lembur itu karena kan saya udah memberikan variabel persen lembur di array ini kan. Array persen lembur ini kan. 30, 32, 34. Nah, di sini urutannya ke 0. Jadi array lembur ke 0 itu ini. Terus jika jam sama dengan 2 itu 1 dan seterusnya. Lalu jika di sini kan ada di max terakhir itu di 5 kan, lebih sama dengan 5 kan. Nah, di sini tuh mau nanti kenapa jadi saya nggak bakal ada begini tuh karena mau nanti angka kenapa saya nggak pakai else itu nanti itu karena ya di sini udah diterapkan kalau misalkan lebih dari jam 5 itu kan berarti angkanya tuh maksimal ya, mau infinity ya bisa dibilang, itu kayak bisa bisa 6 jam, 7 jam, 8 jam, yang apa jam 6 jam, ini kan jam ya 6 jam, 7 jam, 8 jam sampai seterusnya di situ. Nah, itu kan nggak ada habisnya kan, dan itu pun mau dia hitungannya kayak 6 sampai 100 jam mungkin itu kan tetap bonusnya kan cuman gaji lemburnya kan cuma 38 kan, jadi nggak ada, saya nggak menggunakan else ini. Lalu setelah itu selesai, nah saya mau menginput menginput gaji lembur, variabel gaji lembur. Kenapa saya pakai double? Double ini kalau salah desimal. Nah, di sini gaji lembur double, ini double ini desimal, angka desimal. Gaji pokok di sini saya udah menghitung membuat variabel gaji pokok kan, di sini INT gaji pokok itu adalah gaji indeks golongannya sesuai. Di sini gaji pokok dikali persen. Persen di sini karena saya udah menggunakan menampilkan ini di if ini. Ah, persen ini kan karena inputan saya kan cuma sekedar angka ya. Karena kan di persen lembur juga kan, di array persen lembur itu bukan 30%, cuma angka 30. Nah, saya mau membuatnya itu seperti itu. Jadi kayak 30, bukan 30% seperti ini, tapi malah pakai ini persen lemburnya kan 30. Terus kenapa saya di sini ini, saya daripada saya repot-repot harus membuat persen, saya mending saya langsung bagikan per 100. Dibagi 100 karena 30% kan sama dengan 30 bagi 100. Ya kan, 30 per 100 jatuhnya kan. Sama dengan persen. Nah, ini saya bagi 100. Nah, di sini setelah ini ini bakal nanti hasilnya akan menampilkan ini, dan kita udah nggak perlu lagi menambahkan inputan kayak gini. Jadi ini udah hasil akhir dan tidak bisa diotak-atik lagi di dalam program itu. Kita udah tidak bisa setelah di running program ini itu adalah kayak hasilnya tuh jebret gitu langsung keluar begitu. Di sini saya hasilnya saya menggunakan ini print saya mau menampilkan golongan. Ini golongannya mau golongan apa, ini gajinya berapa, gaji pokoknya berapa, saya menampilkan jam lemburnya berapa jam, terus di sini saya persen lemburnya berapa persen, terus di sini gaji lemburnya berapa persen, karena ini gaji lembur ya kan. Ini apa sih pakai angka ya kan.
Iya kan, karena kan ini di sini kan udah ditentuin kan gaji pokok udah INT, yang jam juga udah, sedangkan gaji lembur kan belum ya. Jadi gaji lembur ya udah, tinggal gaji lembur aja. Tinggal hasil 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 ini double ini kan, hasil double ini kan. Sebenarnya bisa pakai double juga sih, tapi ntar angkanya jadi koma kan, desimal kan, gaji lembur. Nah, setelah itu baru total gaji. Total gaji itu ya dari gaji pokok integer. Sebenarnya seperti ini. Tapi ya karena apa, tidak, kalau desimal itu kelihatannya bagi apa, nggak apa ya, nggak praktis ya mungkin ya kalau dilihat dari sistem gini ya. Karena bisa sih, nggak, saya mau buat double gitu bisa nggak ya? Double, ini double bisa nggak ya? Double. Nah, bisa kan? Tapi jelek jadinya, doublenya tuh apa, desimal di belakang nol itu. Mendingan saya apa, nggak usah ngasih desimal karena ini, mendingan integer aja, bilangan bulat. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Ini jadi ini hitungannya kayak apa, saya mau menampilkan hasil golongan ini, apa di sini doang kan sampean, terus masuk plus ditambah apa input, apa sih, variabel golongan. Ya kan, variabel golongan kan saya udah punya ini nih, string golongan kan. Saya udah punya di situ. Sedangkan untuk gaji pokok, saya udah apa, punya variabel gaji pokok ini kan sampai segini doang. Tambahin RP. Sebenarnya nggak perlu pakai RP juga nggak apa-apa sih, cuman biar lebih rapi aja Pak. Jadi pakai ini, gaji pokok udah saya kasih variabel di sini. Lalu jam lembur ini saya udah udah diinput juga kan, jam lembur kan. Nih diinput jam nih. Ya kan, jam udah. Terus persen. Ini tinggal saya tambahin doang. Persenan itu dari INT persen ini, dari variabel persen. Lalu untuk gaji lembur itu eh, hasil dari ini, yang gaji lembur ini. Ya kan, variabel gaji lembur ini kan udah ada hasilnya kan. Itu. Lalu untuk apa, total gaji itu hasil dari gaji pokok tambah gaji lembur. Sedangkan variabel gaji pokok udah ada nih. Variabel gaji pokok udah, gaji lembur juga udah, tinggal ditambahkan. Nanti hasilnya bakal seperti ini Pak keluarnya. Golongannya sesuai string string golongan. Gaji pokok sesuai dengan integer. Integer gaji pokok kan. Mana? Integer gaji pokok itu mana? Nih, sesuai. Terus ini sesuai dengan apa, jam lembur. Nah kan integer jam kan nih, ya kan. Lalu persen lembur ini sesuai kan, 20%. Terus ini gaji lemburnya di sini, karena nggak mau jadiin angka desimal, jadi saya itu tadi desimal sih. Nah, jadi di sini jadi pakai integer. Lalu untuk total gaji itu ya itu integer gaji pokok, variabel gaji pokok, mana variabel gaji pokok ini, ditambah variabel gaji lembur, ya hasilnya segini. Itu Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.